Swastiastu. Om Awigedam Astu Namo Sidam. Om Sidirastu Tadastu Yanama Swaho. Om Anubadrah Kertauyantu Wiswatah. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Pemirsa TVRI Gorontalo dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya kita bisa berjumpa kembali bersama saya, Niketut Haryanti, dalam acara yang tentunya dapat menambah wawasan spiritual Hindu kita, yaitu pencerahan Dharma. Tema kita kali ini yaitu tentang Dana Punya. Di studio saya tidak sendiri, saya sudah ditemani oleh Bapak narasumber kita, yang tentunya sudah tidak asing lagi untuk kita semua, yaitu Bapak Ikomang Suarmika, AMD. Beliau adalah Pinandite Pura Girinata Provinsi Gorontalo. Om Swastiastu Pak Mangku. Om Swastiastu Bu. Ya. Sampun api gatre Pak Mangkin. Ya, Astungkara memargi rahayu lah. Astungkara rahayu. Dan di samping saya juga sudah ada adik-adik KMHDI yang akan menemani acara kita hari ini. Om Swastiastu ge. Om Swastiastu Ibu. Sampun api gatre. Astungkara rahayu. Astungkara selalu dalam lindungan Ide Sang Yang Widewasa. Pemirsa TVRI Gorontalo dimanapun Anda berada, sebelum kita masuk pada pembahasan kita kali ini, mari kita dengarkan bersama pembacaan Bhagavad Gita yang akan dibawakan oleh adik-adik KMHDI Provinsi Gorontalo. Panganjali. Om Swastiastu. Om Atas Sri Gita Mahavyam. Om Sri Ganesaya Nama. Om Narayana. Om Saraswati Jaya. Pembacaan Palawakya dalam kitab Sarasa Muscaya, Mandala 169. Ika tan dana, tan bapa, tan ibu, umukti palanika. Angheng ikang wang gumayaken. Ikang dana punya. Ia juga umukti palanikang dana punya. Yang artinya, pemberian sedekah itu bukan si bapak, bukan si ibu yang menikmati akan buah hasilnya itu, melainkan hanya orang yang berbuat kebajikan. Bersedekah itulah, ia saja yang menikmati buah hasil kebijakan amal sedekahnya itu. Prama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om. Itulah tadi pembacaan sloka yang dibawakan oleh adik-adik KMHDI. Semua adik-adik nge. Baiklah, pada hari ini kita akan lanjutkan pada materi kita, yaitu tentang dana punya. Nggih Pak Mangku, seberapa penting sih dana punya menurut kita agama Hindu dan apa dana punya itu sendiri? Baik, terima kasih sebelumnya. Om Swastiastu, umat sedharma yang berbahagia, pemirsa TVRI Gorontalo yang budiman dimanapun berada. Senang sekali pada kali ini kita berjumpa dalam program pencerahan Dharma. Semoga apa yang diberikan, disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Umat sedharma yang berbahagia, tema kita adalah Dana Punya, seperti Ibu tanyakan tadi, apa sih itu Dana Punya dan seberapa pentingnya kita melakukan Dana Punya ini. Nah, salah satu bagian dari kita melaksanakan yajna juga adalah mendana punyakan
apa yang kita miliki dulu. Penting tidak? Sangat penting. Karena sebagai bentuk penyucian diri, penyucian harta benda ya yang kita peroleh, yang kita dapat. Jadi dana punya penting. Manfaatnya pun sangat banyak. Ya. Untuk kesejahteraan, ya, untuk agar warunugrahanya itu kita dapatkan yang satwik, yang utama. Nah, jadi dana punya dalam peran agama Hindu kita yang merupakan bagian dari bentuk yatnya tadi. Nah, kenapa yatnya? Karena harus dipersembahkan, diberikan dengan keikhlasan. Tidak serta-merta kita melakukan dana punya karena sesuatu hal. Ya. Nah, istilah dana dalam hal ini adalah artinya pemberian. Sedekah, seperti yang disampaikan dalam seloka tadi. Baru punya berarti kebaikan atau baik atau suci. Artinya dana punya adalah etikat perbuatan, tindakan, keikhlasan, atau pemberian yang suci. Nah, untuk apa? Untuk meningkatkan serada bakti kita. Kembalikan dulu kepada yang memiliki. Itu dasarnya ya. Seperti seloka tadi yang sudah diutarakan, yang diuncarkan, siapapun yang melakukan dana punya, ia pun sendiri akan menikmatinya. Ya. Nah, manfaat-manfaatnya sangat banyak. Sebagai perbandingan di Muslim, mereka mewajibkan sodakohnya seperti apa. Di Hindu pun sama. Penghasilan kita dalam sastra, Menao Dharma Sastra pun menyuratkan 2,5% wajib untuk kita sisihkan. Kita sucikan harta yang kita miliki atau pendapatan yang kita dapatkan. Ya, dana punya ini apakah hanya dalam bentuk materi uang saja? Ternyata tidak. Banyak bentuk-bentuk dana punya yang dapat kita gunakan. Seperti untuk apa dana punya dan apa manfaatnya? Apa gunanya? Rasa kemanusiaan pertama, kita bisa saling meringankan. Melaksanakan sebuah upacara yatnya. Mari setiap piodalan, purnama tilam kita mengaturkan dana punya dengan di hari atau kesempatan di waktu yang suci-suci, disitulah waktu yang tepat. Dalam sastra menganjurkan kita melakukan dana punya. Ya, rainan, odalan, kan gitu. Tidak hanya sedekah atau dana punya di pura. Ya, kita memberikan orang miskin. Di jalan kita ketemu orang papa. Tahu orang papa? Cacat. Ya, tuna. Banyak kekurangannya dari segi fisiknya. Kita memiliki kewajiban untuk membantunya. Ya. Untuk meningkatkan apa manfaatnya? Untuk meningkatkan serada bakti kita kepada yang kuasa. Berdana punya merupakan sarana untuk memperkuat keyakinan kita. Karena warunugraho yang kita dapat dari yang kuasa itu tidak serta-merta hanya kita sendiri yang memiliki. Tidak serta-merta usaha kita sendiri. Jelas ada bentuk bantuan atau andil peran dari orang lain. Ya kan? Contohnya, kita bekerja, kita mendapatkan hasil keringat kita. Jelas diberikan oleh sang majikan atau pemimpin perusahaan dari pihak keuangan karena kinerja kita sudah dihargai. Wajib dalam sastra tadi disebutkan sisihkan sekian, kan nggak banyak. Tapi kalau sekali sekian orang yang mendana punyakan 2,5% setiap penghasilannya per bulan, ya secara tidak langsung kontinuitas warunugraha penghasilan kita merasakan tuluslah, bahagialah bahwa kita sadar harta yang kita miliki itu tidak sepenuhnya milik kita. Gitu ya.
pemahaman dari dana punya ini agar jangan hanya sekedar karena kita sudah sepakat nih, misalnya dalam perayaan Hari Raya Nyepi, di persamuan, di pertemuan, ya, di musyawarah kita sepakat misalnya 100.000 dari semua kalangan. Misalnya yang ditentukan sudah berkeluarga, sudah berpenghasilan tetap, apalagi berpenghasilan tetap biarpun belum berkeluarga. Wajar kita membiasakan sejak dini. Ditentukan misalnya 100.000, wajib bayarlah. Dengan hati yang tulus ikhlas, bukan karena hati yang menggerutu gitu. Itu tidak akan mendapatkan apa-apa. Kita pun akan sanksi memberikan dana punya dengan hati yang menggerutu. Kalau memang tidak mampu ya nggak usah lah. Tapi apa yang bisa dilakukan? Ayah ya, datang ke pura, bekerja bakti. Artinya umat yang lain pun merasakan, oh karena mungkin keberadaannya kurang mampu. Tapi tenaganya dia puniakan. Itu pun dana punya. Ya, ngayah membuat beban tenan, menjejahitan, ngayah di dapur, ngayah nyampat, bersih-bersih, ngayah canang. Itu sebagai bentuk bakti kita yang harus continue. Harus sering, agar terbiasa. Kalau sudah terbiasa pasti bisa. Jadi tahu, oke ini caranya ngayah Banten. Apa namanya ini? Banten, apa namanya ini? Prayascita. Oh gini caranya ngayah Banten Pejati. Oh ini namanya Banten Ayaban. Itu kan ilmu, pengetahuan. Ada sebuah interaksi sosial. Itu pun dana punya, mendanakan tenaganya. Secara tidak langsung kita dapat teman, dapat saudara, dapat pengetahuan. Jadi tidak sebatas dana punya itu dalam bentuk materi atau uang saja. Misalnya dalam kemanusiaan yang lainnya. Membangun kepedulian sosial, sudah itu ya salah satu manfaat yang lain. Mendapatkan pahala atau berkahnya. Warunugrahanya. Ya. Dalam Menawa Sastra mengajarkan bahwa berdana punya dengan penuh serada dan bakti akan memperoleh pahala yang setinggi-tingginya dan mendatangkan warunugraha dari Yang Kuasa. Coba, jangankan kita berdana punya, melakukan sesuatu hal dengan penuh rasa bakti, tulus ikhlas, hati kita pun akan terenyuh, pasti menangis dalam bentuk bahagia. Ya kan? Disitulah bentuk nyata gimana ikhlas itu menyentuh kita. Bayangin, kamu nanti dapat tugas di Papua, misalnya, umat sedharma ya. Merindukan sekali kumpul dengan keluarga. Dapat informasi, oh ternyata di sini ada pura. Kerinduan itu akan terobati. Habis sembahyangan, tiba-tiba ada telepon masuk memek, atau mama, atau bapak, kan ibu. Dijeni ki ge, wih yang di pura mek, betapa senangnya ibumu tuh mendengar hal tersebut. Ujang di pura, maturan biasa sembahyang itu. Wih syukurlah, astung karo panak tiang eling, kan betara gitu loh. Sing betara, bataran lah. Di situ, secara tidak langsung berkah datang, ya kan? Mewujudkan kesejahteraan bersama karena kita berbagi. Bila mana sesuatu hajatan kita kerjakan dengan gotong royong bersama-sama, dengan dana bersama-sama, patungan, peturunan, dalam bahasa kita kan, ikhlas sekian. Padahal kebutuhan kita hanya berapa juta, misalnya 5 juta, tapi terkumpul 10 juta. Hormati dan hargailah dana suci umat kita untuk kita gunakan kepada hal-hal yang bermanfaat untuk orang banyak. Bukan untuk kepentingan pengurus atau kita pribadi. Ya, sehingga sangatlah berdosa bila mana kita menyelewengkan dana punya itu. Dalam arti kata mengkorupsikan dana suci umat. Itu
dosanya sangat besar. Ya. Bayangin seseorang yang berdana punya materi nih ya uang. Ya. 5.000 terkumpul jadi 10 juta. Jerih payah untuk mendapatkan 5.000 rupiah ini seperti kalian yang belum bekerja. Kan berat. Ya. Tapi kalian ikhlas. Nah, hargailah keikhlasan seseorang. Bila mana dalam bentuk dana punya itu kita salahkan. Ya toh? Sama halnya juga seperti ini. Kita dapatkan bantuan dari pemerintah. Itu dana punya juga. Ya. Karena pemerintah wajib hadir untuk mesejahterakan rakyatnya. Tapi bantuan pemerintah tersebut kita selewengkan, kita gunakan berfoya-foya, ya. Seharusnya untuk mencukupi keluarga untuk membeli beras, membeli lauk, cuma kita belikan baju 2 setel, beli brokat, apa namanya tadi? Prancis. Prancis. Ke baju keranci. Aduh. Berdosa itu. Pemerintah itu memberikan bantuan untuk mesejahterakan rakyatnya. Tapi kita gunakan untuk hal yang sifatnya sekunder, bukan primer dalam kebutuhan ekonomi kita. Itu kan dan punya tujuannya untuk mesejahterakan. Ya. Artinya sesuaikanlah, ya, sesuaikan dengan kemampuan dan keadaan. Jelek ben yang batang, umah megeradukan, tapi di sisi penampilan, melebihi artis. Itu yang tidak diperkenankan, apalagi dari bantuan orang lain, gitu. Nggih Pak Wangku. Apakah ini dana punya ini bersifat wajib gitu Pak Wangku? Bersifat wajib. Oh iya, berarti wajib Bersifat gitu wajib ya. dan mengikat, ya. Karena zaman sekarang sudah terbukti apa gunanya dari dana punya itu sangat meringankan umat kita. Ya. Sifatnya wajib setiap persembahyangan. Makanya sastra Menau Dharma Sastra tadi kan mau memberikan atau menyiratkan berdana punyalah pada hari-hari yang baik, hari-hari yang suci. Gitu loh. Ingat, eling, bukan hanya sekedar ongkos ojek saja ke pura. Sisakan 1.000, 2.000. Buktikan bahwa kita itu mampu untuk menyisihkan materi kita, harta kita yang kita dapat peroleh walaupun dari kiriman orang tua. Kita artinya sama-sama menyucikan harta orang tua kita. Mungkin melalui kita, kan gitu. Besar kecilnya. Kecil dana punya yang kita haturkan itu nilainya sama di hadapan yang kuasa. Ya. Mungkin umat kita yang lain memiliki kemampuan lebih, wajar beliau menyumbangkan, bersedekah atau berderma lebih daripada kita. Tapi kita harus punya motivasi. Suatu saat saya juga akan bisa seperti beliau. Begitulah. Ya. Jangan hanya bisa menerima saja. Suatu saat kita harus bisa memberi. Kan gitu. Besar kalau dia tulus dan ikhlas, kelihatannya beda persembahan tersebut. Ya, karena beliau merasakan kewajiban hal tersebut. Ya, banyak tokoh-tokoh umat kita menyadari penghasilannya lebih daripada masyarakat biasa, terpanggil jiwanya untuk berbagi. Karena sudah betul memahami manfaat dari dana punya. Bukan juga kita terus-terusan meminta terus. Artinya dana punya ini mengajarkan kemandirian ya. Agar kita mencapai keharmonisan dan kebahagiaan. Itu. Nggih Pak Wangku, kita akan jeda sejenak. Pemirsa TVRI Gorontalo dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana karena kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Pencerahan Dharma. Berarti tadi Pak Wangku menyampaikan
di mana dana punya itu sifatnya wajib gitu. Mm-mm. Merupakan kewajiban suci gitu Iya, ya kewajiban untuk suci. umat Hindu. Oke. Terus ada tidak Pak Mangku kualitas daripada dana punya ini? Hmm. Kualitas dari dana punya ini ada. Bersifat satwik, rajasik, dan tamasik. Nah, itu sifat-sifatnya. Kalau kita berdasarkan tulus dan ikhlas, ya, itu pasti satwik sifatnya baik. Rajasik, tamasik itu yang lain. Pamer, pingin dipandang oleh orang lain, biar dia hargai, diakui, itu sifat-sifatnya. Jadi berdana punya kita tidak harus goar-goar, tidak harus cuap-cuap kan gitu. Oke bro, kita berdana punya pada hari ini sekitar 3 juta rupiah Langsung bikin Nah, konten. langsung konten itu tidak baik sifatnya. Berarti rajasik, tamasik itu sifat-sifatnya. Diutamakanlah kita berdana punya itu yang bersifat satwik, yang utama, yang baik dan yang dibenarkan oleh sastra. Sehingga besar kecilnya ini bukan kita yang menentukan nilainya. Ya. Besar ikhlas yang kuasa tahu, kecil ikhlas yang kuasa tahu. Kan ada yang kuasa dalam diri, Sang Yang Atman, kontrol. Nah, lebih penting lagi, ukur kemampuan kita untuk berdana punya. Agar sifat-sifat ini bisa kita pahami. Ya. Tidak salah Anda membantu seseorang lebih besar daripada orang lain. Tidak ada yang mengatakan salah. Boleh, benar. Cuma dasarnya bagaimana? Kan gitu. Ikhlas tidak, tulus tidak kita melakukannya. Memang sekarang dalam zaman Kali Yuga ini, sapu sireje ane ngelahpis, liu menguasai dunia. Artinya dana yang utama sekarang. Kalau di zaman sebelumnya, Dwapara, Treta Yuga atau Satya Yuga, bukan dana, dharma. Ya. Sadari zaman kali ini, kenapa dana yang utama? Dana menyebutkan orang bahagia. Tapi jemaah juga, artinya bukan semua karena uang. Kan gitu, ada orang mengatakan demikian. Tapi semua butuh uang. Sekarang dalam ajaran agama, bagaimana caranya memperoleh uang, dana ini dengan benar. Itu dulu, berdagang, berwirausaha, ya, berniagalah. Yang dibenarkan oleh agama itu yang bagaimana? Satu, sadar akan adanya dana punya. Ya kan? Sekian keuntungan persen yang kita ambil dari pokok yang kita miliki ada. Misalnya harga barang 10.000 nih pokok. Baru kita jual 15.000. Rasanya gimana? Tidak wajar kan? Iya. Paling tidak 11.000 atau 11.500 atau 12.000 sesuai jangkauan. Jauh kita ngambil, transport lagi, Iya. itu pertimbangannya. Jangan pikir satu biji, akumulasinya. Misalnya kita beli grosir nih, atau satu kodi isi 20. Pokoknya 10.000. Hah? Kita beli di grosir nih. Ini bisnis nih, ekonomi nih. 10.000 kali 20, 200.000. Hah? Tapi kita beli grosir. Beli berapa kodi, 5 kodi, pasti dikasih 190. Diskon. Kita masih dapat diskon, dapat keuntungan lebih. Kita jual berapa? 11.000. Kali banyak, kalau kita ecer. Nah, itu. Iya. Bagaimana kita berniaga ini yang benar berdasarkan ajaran agama. Bukan serta-merta kita mengambil untung banyak tanpa memikirkan orang lain. Pelanggan pun akan lari. Warung di sana jual canang 10.000, di sini gede. Nah, tapi di sini murah, bagus, cantik, putih, jegek, lengkap gitulah. Tapi cuma 10.000. Bersaing boleh nggak Pak? Boleh. Dalam dunia perniagaan dia boleh dibenarkan. Tapi bersaing dengan positif. Jangan saingan kita menjadi gugur. Komunikasi itu penting.
mbak mendagang cana dah sekali mungkin sah. Muni. Oh, lain yang kini gobane muni kan bani. Nah, yuk ngambil untung gede kan. Satu, kita menjaga pelanggan, menjaga kehormatan, menjaga martabat kita selaku pedagang, menjaga keharmonisan antar sesama pesaing, biar tidak membunuh pesaing lain. Intinya, dana yang kita peroleh ini benar-benar berdasarkan ketulusan, berdasarkan kebenaran yang dibenarkan oleh sastra agama. Ya, macam Pak Mangku dagang busung kan. Jelas sudah diperhitungkan satu busung bisa jadi berapa canang. Disesuaikan. Ya, mungkin karena Pak Mangku mudah dapatnya, kita jual lebih mudah, lebih murah. Iya. Bahasa Bali. Iya. Terus bagaimana dengan kualitasnya? Kualitas. Gitu loh. Kita lihat keberadaan, peluang, nggak ada saingan. Artinya apa? Tidak menekan umat biar bisa beriatnya. Yang sewajarnya jadi kita jual sekian harganya. Gitu loh. Sehingga umat payu beribadah, Ianya. Pak Mangku pasti payu posongan gitu. Karyawan bisa bekerja, petani dapat berkahnya kan gitu. Ada sebuah kesinambungan untuk menjaga keharmonisan ini. Itulah dana punya dalam kehidupan kita, agar kebahagiaan dalam kehidupan kita sesuai dengan tujuan agama kita. Moksaktam jagadita cidharma. Iya. Bahagia lahir batin. Gitu. Kali 1 bulan bisa mendagang 10.000 ujung, berapa itu? Kan gitu. Sedekahkan sedikit dalam bentuk apa? Kan gitu. Nah, Pak Mangku mungkin bersedekah dalam bentuk misalnya beras, dalam bentuk biji. 2 kilo per 3 bulan. 2 kilo misalnya berapa? 1 kilo 14.000 super win. Kan gitu. Berarti cuma 28.000. Hitung-hitungan Pak Mangku Maturan? Bukan. Ini takaran. Ya, untuk berbagi kepada seluruh umat kita sucikan. Gitu loh. Sedikit. Tapi bisa memberikan makna kepada semua orang. Kan gitu jadinya. Nggak mampu, ya udah ngayah nyampat lah. Singidang kebutuhan anak sekolah lebih besar kan. Ya udah, tenagalah kita aturkan. Gitu. Jadi banyak Iya. untuk manfaat pentingnya dari dana punya ini. Ya. Berarti itu tadi seperti kualitas dari dana punya harus satu Satwin. Iya. Mungkin dari adik-adik ada yang ingin ditanyakan? Persilakan. Baik, Om Swastiastu, Iya, Pak Om Mangku. Swastiastu. Om Ya. Swastiastu. Menarik sekali materi hari ini mengenai dana punya, di mana seperti yang Pak Mangku jelaskan, dana punya ini sifatnya wajib untuk Ya. bukan cuma umat Hindu, tapi mungkin Iya, untuk untuk semua orang wajib. Semua orang wajib. Kemudian dana punya ini kan harus tulus dari hati ya. Nah, bagaimana pendapat Pak Mangku melihat kejadian-kejadian di kampung, misalnya ada piodalan. Setiap orang, setiap kakak yang medanya punya itu dibaca namanya, misalnya Pak Widya segini, Pak ini segini. Ya. Itu kan sifatnya sudah Pamer. pamer ya Pak ya. Pamer. Nah, apakah itu perlu dinormalisasikan atau bagaimana menurut Pak Mangku? Hal itu penting sebenarnya untuk disampaikan, bukan mungkin pandangan orang kan relatif ya. Iya. Wah, ini dana punya pamer, jadi bacakan pandangan satu orang. Pandangan yang lain ingin tahu siapa yang tidak berdana punya misalnya kan. Wih, ternyata Pak kini sing lapung hidang berdana punya. Nah, relatif sifatnya seperti itu. Sekarang tergantung desa kalau patrenya. Waktu, situasi dan keadaan di mana aturan itu dibuat. Ya, misalnya dalam sebuah karya besar nih, dibuatkan expandernya, di papan pasang besar-besar. Satu, tujuannya untuk menggugah umat untuk berdana punya. Kesadaran umat, kebutuhan karya misalnya sampai berapa ratus juta. Tidak mungkin ditanggung oleh pengurus saja. Umat yang ingin berbagi menyucikan harta bendanya pun dipersilahkan. Tuh. Hal tersebut bukan benar salah atau boleh tidak boleh, tapi sebuah aturan. Kalau memang dalam aturan sebuah desa tersebut begitu, ya kita hormati.
Makanya pandangan orang itu bisa relatif saja. Ya, tujuannya banyak. Orang atau pengurus pura membuat hal tersebut. Aturan itu dibuat kan berdasarkan kesepakatan. Bila mana warga atau pengurus atau umat lebih besar pandangan atau pendapatnya, janganlah seperti itu. Lebih baik kita tuliskan saja, baru zaman sekarang kan kita masuk bisa bagi di WA group, kan disampaikan. Dia kan langsung kena kepada orang yang megang HP personalnya, langsung kena dipaparkan seperti ini. Nah, tapi kenyataannya itu penting untuk di situasi tertentu. Misalnya di desa atau di kampung. Kalau pandangan Pak Mangku, penting itu untuk disampaikan. Karena apa? Tujuannya jelas. Satu, transparansi, kejujuran. Dasarnya adalah satya, jujur, berdana punio. Kedua, menggugah umat. Adanya keterbukaan, ya, bahwa pengurus ini mendapatkan dana punya dari umat si A, B, C, betul. Bukti, sebagai bukti bahwa si Bapak A berdana punyo, ternyata saya sudah. Gitu kan. Terus dilihat juga oleh umat yang lain. Ternyata Bapak Ragu Konden kasih tahu Pak, Bapak sudah berdana punyo? Belum, Dek. Adi belum. Man kayak gendang masih ngadep siap ke pekensing laku. Tuh. Ngadep nyuh muda. Tuh. Ngadep buah nangko sing mana aja nah. Nah kini gen Pak. Yang gen lumayan nih. Nah itu kan efek lainnya. Tawango, adik Bapak Ragu Konden dan punya. Satu, kalau kita merasakan dasar dan punya adalah kewajiban, pasti rasa iba, rasa tolong menolong, kebersamaan itu ada. Nah, sekarang rubahlah paradigma perturunan ini di desa. Paradigma perturunan ini menjadi stigma yang agak negatif ya. Bukan jelek, bukan. Agak negatif lah pandangan orang. Sesuai perkembangan zaman sekarang. Sekarang gunakanlah bahasa yang lebih relevan pada saat sekarang. Dana punya. Perturunan wajib dasarnya kan kewajiban kan gitu. Misalnya dana punya wajib. Jelas lebih sopan, lebih bisa diterima oleh orang banyak. Walaupun dia belum sah menjadi warga Banjar. Ya, kalau sudah berkeluarga baru kan. Bila mana bagaimana dengan adik-adik yang sudah bekerja, memiliki penghasilan tetap. Wih, Ragu wajib berdana punya, Bu. Nah, kumpul dah anak-anak yang kerja misalnya di suatu perusahaan yang sama kan, jadi komunitas tertentu, punya paguyuban dan punya kelompok grup. Kan? Kelompok Ragu Konden nih. Ken bro, kan gitu. Patu-patu nih magaya di misalnya di mana? Di pertambangan kan lagi tren sekarang. Oh iya bro, nanti Pak Ketua koordinir yuk. Kita tinggal kirim via transfer rekening. Transparasi kan, dikirim oleh grup Demenajum gitu misalnya kan. Sekitar 30 juta kan. Di pertambangan magaya dah. Wih, padahal kebutuhan cuma 50 juta dapat 100 juta. Tadi yang disampaikan, hormatilah setiap sedekah dana punya umat yang tulus. Kelolalah dengan baik dana punya ini sehingga bermanfaat sekala niskala. Siapa yang tidak ngayah? Semuanya ngayah. Hidup ini ngayah. Hidup ini ngayah itu dalam arti berbakti ngayah itu. Ya, memang dalam sesenggak nak tuh, bongayah, sedok. Maya. Berarti dia apa? Menggerutu. Jangan seperti itu. Itu tidak baik. Coba lakukan sesuatu hal apapun itu dengan benar dan ikhlas. Sehingga hal-hal seperti kekhawatiran tadi itu dipaparkan, dijelaskan itu orang bisa menerima. Karena kita masih membutuhkan motivasi untuk menggugah agar umat tetap sadar untuk berdana punio.
Ya. Menyampaikan pun dengan yang sopan dong. Selingi dengan sedikit humor, kan enak. Ini umat idodane sarang sami, Pak Kentro ngaturang dana punya pulih sebesar 300.000. Ini matur semua Pak Menteri ya, gitu misalnya kan. Pak Wayan Sudikerte maturan 500.000. Matur semua sangat nih Pak untuk dana punyanya, kan gitu. Jangan dengan bahasa yang kurang enak didengar. Karena ini kan voice, suara, volume yang didengar oleh orang banyak. Akan menggugah rasa orang yang mendengar. Gitu. Pak Putu, 50.000. Aingge matur semua banget nih Pak. Pas kerjasamanya gitu. Selingilah dengan yang sifatnya memberikan sedikit sentuhan. Aingge umat dadane sareng sami, pulih dana punya yang dipersembahkan piodalan makin sebesar 300 juta. Semua tepuk tangan karena merasa memiliki bersama. Ya. Gitu kan. Tidak heran. Jadi berat sama dipikul, ringan sama dijingjing. Begitu yatnya. Bukan karena sesuatu hal. Bila mana nih yang sering kan. Dalam sebuah kelompok Banjar di desa nih. Dari 100 orang, tidak semuanya penghasilannya sama. Terus bagaimana dengan penghasilannya yang kurang di bawah takaran ekonominya? Kasih ngasukang panak sekolah kan semidang. Seharusnya dana punya itu bisa membantu perekonomian untuk sekolahnya. Bukan kita bebani untuk wajib berdana punya sekian di Banjar. Nah bagaimana itu Pak Mangku? Misalnya, dalam kurun 5 tahun Banjar itu terbentuk. Masa tidak bisa menghubungkan menabungkan dana umat dari jumlah sekian? Seharusnya dia timbang. Bila mana ada umat yang tidak mampu kita bantu. Dari umat yang mampu. Misalnya, wajib dana punya itu 50.000. Ternyata terkumpul lebih dari 100 orang berarti berapa? 5 juta ya. Lebih sampai 10 juta. Tuh. Ini kembali lagi kepada kesepakatan kita bersama. Di skala patronya, musyawarahnya. Toh? Sampun api Pak, niki wenten lebih untuk membantu umat kita. Tapi ada sanksinya biar dia tidak kebiasaan. Dibantu terus, biar tidak manja. Karena Bapak sudah dibantu dan punya wajibnya 50.000, ngiring Bapak ngaturangayah mereresik lebih awal nggih. Tendun dumunan nggih, misalnya kan gitu. Itu kewajibannya. Amun ten Bapak nanti bertugas ngalap nyong nggih. Kita berikan beban. Itu caranya. Jangan hanya sekedar begitu saja kita membantunya. Biar dia mandiri, punya rasa iba untuk sama-sama berdana punya. Tujuan kita untuk membangkitkan dia, kesejahteraannya. Artinya lembaga umat ini ada untuk menjaga keharmonisan dan kesejahteraan umat, gitu loh. Iya Pak Mangku, kita Ya. akan jeda sejenak. Pemirsa TVRI Gorontalo dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana karena kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Pencerahan Dharma. Iya Pak Mangku, Ya. tadi Pak Mangku sudah menjelaskan tentang dana punya, di mana dana punya ini sifatnya wajib, terus tidak ada ketentuan nominal Ya. gitu kan. Terus di sini bukan hanya dalam bentuk uang saja, bisa dalam ilmu pengetahuan, mungkin dalam kita membantu dalam bekerja, itu juga sudah disebut dengan dana punya. Kemarin kalau tidak salah kita umat Hindu ya, sudah memiliki lembaga untuk dana punya itu. Kalau bisa tahu Pak Mangku, lembaga apa namanya untuk mengumpulkan Iya, iya. dana punya untuk khusus untuk agama Hindu itu? Ya,
kelembagaan dana punya seperti semeton kita ya, saudara kita di Muslim ada Basnas Iya, ya. Basnas. Nah, di agama Hindu secara hierarki tingkat nasional, daerah sampai ke tingkat desa itu disebut Lembaga Dharma Dana Nasional yang diketuai BDDN. oleh Pak Tri Handoko, Iya. mantan dirjen kita kemarin. Beliau dibebankan tugas oleh PHDI untuk memimpin lembaga ini. Ya, tujuannya adalah mengkoordinir dana punya secara nasional untuk kesejahteraan umat secara nasional, secara Nusantara. Dari manapun kita bisa menyetor dana punya melalui Badan Dharma Dana Nasional. Ya, sekarang kan sudah canggih, via rekening, via KRIS, sudah ada. Bank apapun sudah ada. Nah, lembaga-lembaga agama pun sekarang diwajibkan oleh pihak bank untuk memiliki KRIS agar transaksi kita lebih mudah. Tujuannya apa? Menghimpun dana umat secara terkoordinir. Ya, sehingga Lembaga Dharma Dana Nasional atau BDDN ini berdiri tujuannya untuk keseimbangan itu sendiri. Kesejahteraan umat itu sendiri. Kebahagiaan umat itu sendiri. Manfaatnya pertama untuk mensejahterakan orang suci kita. Misalnya pinandite, pemangku, sulinggi, ya, dalam bentuk pendidikan juga, beasiswanya pun ada, ya. Dana duka pun ada. Untuk dana wirausaha pun ada untuk dari lembaga ini. Tapi jelas permohonan kita dalam bentuk proposal dibantu oleh Dharma Dana Nasional. Tujuannya untuk apa? Agar kita mandiri dalam bentuk dana secara nasional, ya. Maka dasarnya dari Menao Dharma Sastra tadi 2,5% kok, ya. Program lainnya misalnya ingat BDDN, ingat Nyepi, ingat BDDN, cuma 10.000 kok per orang. Misalnya umat kita jumlahnya secara nasional ini misalnya 5 juta. Dalam satu event kegiatan Dharma Hari Raya Nyepi, dasar sastranya kan jelas, sucikanlah harta Anda di hari-hari yang suci. 10.000 per orang. Ya. Ini promosi memang untuk kesejahteraan kita bersama dari BDDN. Sehingga pengelolaan BDDN ini jelas, transparan kepada umat. Digunakan untuk apa? Berlandaskan dasar hukum kok. Ya, sah artinya keberadaannya di negara kita. Terdaftar di Kemenkumham. Baru Badan Dharma Dana Nasional ini memiliki visi yang jangka panjang, bukan hanya untuk sekarang. Ya, perhitungannya misalnya kalau 5 juta kali 10.000 seberapa dapat tuh? 50 miliar. Ya. Per tahun. Misalnya kalau salah mungkin ya hitung-hitungannya kan. 5 miliar nggak mungkin ya. Sekitar 50-an ya. Iya. Ya, 10.000, nolnya 4 ditambah nolnya 6. 10 nolnya 50 miliar. Itu sudah tingkat nasional. Nasional. Oh, iya. Manfaatnya untuk beasiswa bagi mahasiswa yang berprestasi, tidak mampu. Ekonomi umat contohnya misalnya dalam bentuk peternakan, dibantu kambing, dibantu sapi, ya. Kesejahteraan pemangku atau uang duka pemangku misalnya, diberikan sarana perlengkapan pemangku, ya, dana dukanya. Sekarang asuransi pun sudah ada, ya, berdana punio. Nah, yang penting sekarang manajemen pengelolaan dana punio itu yang utama, karena model zaman sekarang yang menuntutnya, ya. Sehingga BDDN ini perlu Pak Mangku sampaikan di sini sebagai promosi. Ini lembaga umat, tujuannya untuk mensejahterakan umat. Dan saya pun berharap bagi pengurus lembaga ini benar ngayah, karena ini mengelola dana umat. Pasti manfaatnya ada, pahalanya ada. Rezeki itu kan bukan hanya dari satu titik. Iya. Banyak jalan untuk mendapatkan kesejahteraan. Yang penting usaha yang kita lakukan benar dengan jalan atas dasar sastra agama. Gitu loh. Jelas. Kalau beragu megai dipisah gue maluan tinggalan. Ada mobil. Hidup ini seperti sekolah. Ujian tuh pasti ada.
Ya. Nah, yung ngidang beli mobil di rago batak ban lagi gue kagak gitu lah seenggaknya. Nah, motor paling kan tujuannya apa sih gitu loh. Kalau Pak Mangku ya membeli sesuatu itu bermanfaat atau tidak, berguna atau tidak, baru dibeli. Kalau memang sudah sangat mendesak, sangat berguna, belilah. Kalau tidak ada gunanya, buat apa juga. Beli mobil, lu misalnya. Mobil pajak nih, bayar. Oh. Ada pertimbangan, ada perhitungan. Sehingga kita bisa melaksanakan dana punya ini sesuai sastranya. Gitu loh. Nggih, Pak Mangku. Berarti BDDN ini hadir untuk umat Hindu gitu. Mungkin dari adik-adik ada yang ingin tanyakan? Silakan. Swastiastu Pak Mangku. Nggih, Om Swastiastu. Izin bertanya, tadi Pak Mangku sudah menjelaskan tentang apa itu dana punya, kualitas dari dana punya. Sekarang saya ingin bertanya jenis-jenis dari dana punya itu sendiri apa saja Pak Mangku? Oh iya benar. Jenis-jenis dana punya ini cukup lumayan ada ya, banyak lah, sekitar beberapa ini. Dijelaskan di sini dari materi itu dana punya memiliki beberapa jenis. 8. Sekitar 8 jenis ini. Dharma dana, ya, memberikan budi pekerti yang luhur untuk melestarikan ajaran dharma. Itu pun dana punya. Ya, dharma yang kita danakan. Ya. Kedua, widya dana. Widya ilmu, pengetahuan. Bisa kita jadikan dana punya. Ya, bukan hanya materi saja. Ilmu pun bisa kita berikan kepada orang lain sebagai dana punya. Yang berikutnya, arta dana. Nah, ini baru harta yang kita berikan. Melalui jalan yang benar juga. Ya. Bukan seperti yang lain lah. Untuk menyucikan harta berdasarkan dari hasil maling atau mencuri. Itu tidak benar. Ya. Untuk menutupi aib atau korupsi gitu. Itu tidak dibenarkan. Istilahnya betara ini tidak boleh disogok. Itu loh. Berikutnya, Brahma dana. Mengamalkan ilmu pengetahuan yang dimiliki kepada orang lain. Ya, ilmu yang kita miliki, begawan kita menyatakan, kalau hanya untuk kita sendiri itu ilmu tidak bermanfaat. Dalam Dharma Dana disebut Brahma Dana. Brahma itu kemampuan, pengetahuan seseorang itu harus kita berikan kepada orang lain. Itu pun dana punya. Ya. Berikutnya Abdaya Dana, yaitu menyelamatkan orang atau makhluk hidup dari mara bahaya atau memberikan perlindungan. Tolong menolong. Misalnya bara bahaya bencana, ya. Kita membantu orang lagi pindah rumah gitu, tetangga, ya. Tetangga baru datang, kasihan. Ini Pak, kami ada sedikit air minum gitu. Itu pun disebut dharma dana. Berikutnya ati dana. Mengikhlaskan istri, anak dan keluarga untuk melaksanakan dharma agama dan dharma negara apabila diperlukan. Ya, abdi negara. Jadi TNI, Polri, Polwan, Kowat, ya, pegawai negeri sipil. Ya kita harus melelahkan istri kita, anak kita, suami kita mengabdi kepada bangsa dan negara. Jelas kita memiliki kewajiban yang sama untuk mengisi kemerdekaan ini. Dharma dana juga. Dana punya juga disebut. Ya, itu arti dana. Yang terakhir adalah mahti dana. Berderma sebagai donor darah, ginjal, mata, dan mengorbankan jiwa sendiri bila perlu. Pahlawan. Disebut juga dana punya. Donor darah. Ya, mendonorkan darah pada kegiatan-kegiatan tertentu, misalnya rangkaian Hari Raya Nyepi, Hari Raya Galungan, Puja Wali, itu bisa dilaksanakan mahti dana ini. Ya, lebih mulia kita bisa bantuan dalam bentuk darah. Kemanusiaannya itu ada. Ya. Menyadarkan diri bahwa kita sesama manusia. Dalam agama disebut mahti dana. Ya. Jadi jangan sempitlah kita memiliki pandangan dana punya ini hanya sekedar materi atau uang saja.
pengelolaannya pun harus jelas, memahami jenis-jenis dana punio ini biar kita tidak terpaku dalam satu sisi dana punio. Ya, semuanya disebut yang bentuk pemberian yang ikhlas punio ya, yang suci tulus ikhlas. Itu bisa ya jenis-jenisnya, jadi kalian paham. Oh, kalau nggak punya uang saya bisa ini ya. Jadi guru mengajar di Pasraman, oh dana punya juga. Nggih, Pak Ya. Mangku, sangat menarik sekali. Mungkin dari penjelasan Pak Mangku tadi bisa diambil kesimpulan tentang materi dana punya tadi. Ya, baik, dana punya adalah sebuah pengorbanan suci yang wajib untuk kita laksanakan sebagai umat Hindu dimanapun berada. Bersama-sama kita meringankan beban saudara-saudara kita dalam bentuk dana punyo yang kita sucikan di hari-hari suci. Dana punyo tidak hanya bertumbuh pada materi atau uang saja. Serada bakti kita, ngayah, tolong menolong, donor darah, ya, rasa kemanusiaan itu juga disebut dalam bentuk dana punyo. Artinya, selaku umat Hindu, berdana punyo adalah wajib sikapnya ya. Wajib ya. Mungkin demikian. Oke. Terima kasih Pak Mangku atas waktunya. Pemirsa TVRI Gorontalo dimanapun Anda berada, mari kita dengarkan bersama pembacaan Bhagavad Gita yang akan dibawakan oleh adik-adik KMHDI Provinsi Gorontalo. Panganjali. Om Swastiastu. Om Atas Sri Gita Mahavyam. Om Sri Ganesaya Nama. Om Narayana. Om Saraswati Jaya. Pembacaan Palawakya dalam Kitab Suci Sarasamuscaya Mandala 193. Lawa hanya tan sampai reng amalaku dana. Haiwa matuodung yadnya peng reng candala. Ceragala tuitan wia pala ikang dana irika. Yang artinya, dan janganlah marah kepada orang yang meminta dana, pun jangan mengusir peminta itu, biarpun terhadap orang yang berkelahiran hina, atau meski kepada anjing sekalipun. Sedekah yang diberikan kepadanya itu tidaklah sia-sia adanya. Prama Santi. Om Santi, 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 Om. Nggih, sukses Pak Mangku atas pencerahannya hari ini. Sukses semua adik-adik sudah membersamai kita pada hari ini. Pemirsa TVRI Gorontalo dimanapun Anda berada, itulah tadi pencerahan Dharma yang sudah disampaikan oleh Bapak Pemateri. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua, khususnya umat Hindu yang ada di Provinsi Gorontalo. Saya, Niketut Haryanti, beserta kru yang bertugas, mohon pamit undur diri. Apabila ada salah kata, salah ucap, mohon untuk dimaafkan. Dan akhir kata, saya tutup dengan Puja Prama Santi. Om Santi, 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 Om. Om Santi, 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 Om.